Oke, bicara performa, ada beberapa bagian yang harus di-upgrade dari motor ini. Motor ini 110 cc, irit banget memang, 1 liter 50 kilo, 113 cc pastinya. Jadi di motor ini yang saya upgrade yang pertama adalah bagian mesin. Mesinnya kita naikin kapasitasnya dari 113 cc, pengennya sih ke 130 cc gitu ya. Tapi berhubung ini ECU-nya injeksi pakai ECU dan ECU aftermarketnya belum ada, jadi harus tetap pakai ECU bawaan. Konsultasi sama mekanik senior Suzuki itu maksimum upgrade di 121 cc. Nah, ini upgrade-nya jadi 121 cc nih. Pakai seher ini, pakai pistonnya Vario 125, oversize 50. Bawaan address ini 51 mili. Kalau Vario 125 itu 52,4. Nah, karena oversize 50 jadi 52,9 mili diameternya. Kalau dikalkulasikan itu jadi 121 cc. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan kalau bore up pakai piston Vario. Yang pertama itu atur kompresi ya, biar kompresinya nggak ketinggian. Karena Vario itu ada jenongnya sedikit, itu agak cembung sedikit dibanding pistonnya address. Kalau pengen lebih aman lagi sebetulnya pakai Supra X 125, tapi karena kita pengen naikin kompresi juga sedikit, jadi pakai Vario. Agak dipapas sedikit dan disamakan tingginya dengan piston address. Setelah diukur kompresinya dapat 9,8 banding 1. Bawaan address itu 9,4 banding 1. Jadi ini motor udah 121 cc dengan kompresi 9,8 banding 1. Setelah upgrade mesin, ada lagi kendalanya. Ternyata BBM-nya kekeringan. Putaran atasnya nggak bisa teriak. Nanti kita bahas selanjutnya. Tapi upgrade mesin itu udah lumayan signifikan untuk RPM bawah sampai menengah. Udah lebih responsif dibanding kondisi standar untuk bore up ya. Tapi untuk atasnya masih kurang teriak gitu. Tadi yang pertama mesin ya. Yang kedua itu gas buang, muffler. Tadi setelah bore up 121 cc itu ada kendala di RPM tinggi karena suplai BBM-nya kurang. Nah, sebetulnya banyak yang ngakalin pakai open looper ya kan, dari sensor O2 yang di knalpot itu dikoneksikan ke open looper, bisa disetting lebih basah. Atau ada juga yang pakai piggyback. Saya punya pengalaman di Suzuki GSX bahwa sensor O2-nya mesin Suzuki itu memberikan input yang sangat signifikan untuk menaikkan suplai debit BBM atau menurunkan. Jadi kalau di motor Honda Yamaha, pengaruh dari sensor itu misalkan 5% gitu, misalkan sekitar 5%. Kalau di Suzuki ini bisa sampai 10-15% pengaruhnya. Jadi pada saat kita ganti dan sensornya letaknya itu di leher knalpot, bukan di exhaust. Nah, pada saat leher knalpot ini lebih besar, si sensor O2 ini akan membaca AFR-nya lebih kering. Jadi akan memerintahkan ECU untuk menambahkan BBM. Itu yang terjadi di GSX. Begitu ganti knalpot racing, lehernya lebih besar di bagian sensornya, pasti berbet karena kebasahan. Nah, di sini di address karena ini udah bore up dan saya tahu motor ini kekeringan. Tahulah kalau biasa main motor tahu ya, motor yang kering, motor yang basah. Makanya kita coba ganti lehernya, knalpotnya, full system ya sampai ke belakang. Ini pakai leher diameter luarnya 26 mili. Kalau bawaan address itu diameter luarnya cuma 23 kalau nggak salah ya. Diameter dalamnya 24 mili. Nah, ini udah lebih gede. Akhirnya si sensor oksigen tadi membaca bahwa keluaran gas buangnya lebih kering. Memerintahkan ECU untuk tambah lagi bensinnya. Dan benar, ini AFR-nya udah enak. Udah berasa basah, ngisi sampai atas, teriak sampai atas. Dengan knalpot racing ini. Ini suara knalpotnya. Ini suara knalpotnya nih. Jarak
ujung muffler dari mic saya kurang dari 1 meter ya, 60 cm. Suaranya masih termasuk silent banget kalau langsam, tapi begitu ditarik gas ya lumayan ada suaranya, tapi yang bulat. Nih, kita coba tarik gas. Untuk knalpot ini full system biayanya 450.000. Udah jadi kayak gini bentuknya. Ini bracketnya custom dan di situ ada lubang sensor untuk O2. Upgrade yang ketiga itu nggak kalah pentingnya di motor-motor matic ya, apalagi Address ini, itu di CVT. Jadi CVT kalau di motor CVT itu seperti manusia ngoper gigi gitu. Kita rider atau kita ngoper gigi di motor manual. Kalau CVT-nya berat, artinya kita ngoper giginya di RPM rendah gitu. Bawaan Address itu belum sampai puncak torsi, RPM-nya masih rendah di 3000-4000 RPM. Rollernya udah mengembang. Jadi fan belt puli depannya itu udah naik. Makanya itu yang menimbulkan efek lemot tadi itu. Nah, CVT ini harus di-upgrade sampai dapat settingan yang tepat. Settingan yang tepat dalam artian pada puncak torsi, sampai mesin digas sampai dapat puncak torsi, misalkan torsinya di puncak torsi di 6000 RPM, itu baru naik dia. Makanya di situ dapat efek akselerasinya menghentak gitu. Puncak akselerasi yang paling cepat. Oke, itu maksud tujuannya ya. Jadi ibaratnya kalau motor manual, kalau CVT-nya pas itu kayak kita ngoper giginya itu pas di RPM yang tepat. Motor ini saya upgrade, ganti yang pertama udah konsultasi dulu ya, konsultasi sama teman-teman yang udah upgrade. Jadi yang pertama rumah roller ganti, punya Next itu sekitar 54.000 kalau nggak salah, murah ya rumah roller 54.000. Terus rollernya pakai punya Next, awalnya punya Next 11 gram. Terus karena rumah rollernya ganti, dudukannya sama tapi asnya itu beda diameternya, makanya bosnya juga harus ganti. Bosnya ganti, rumah roller ganti, terus tutupnya ganti, sama pokoknya satu set itu sekitar 150.000-an. Ganti puli depan. Itu efeknya langsung signifikan ya. Naik di RPM RPM-nya lebih naik lagi gitu. Tapi masih belum sampai puncak torsi kalau saya rasa. Nah, berikutnya saya upgrade lagi. Rumah rollernya dibubut, derajat pulinya dibubut dari 15 atau berapa gitu ya, dibikin jadi 14 derajat. Mau dibikin 13,5 tapi ada kekhawatiran nanti bidang fan belt-nya itu nyentuhnya sedikit gitu. Takutnya ada slip di situ. Jadi karena untuk harian ya kita coba 14 derajat dulu. Terus jalur rollernya dibikin landai, itu di tukang bubut. Satu lagi dites pakai roller 9 gram. Nah, oke. Punya Address Eropa. Begitu dites, mesin langsung teriak kenceng gitu, tapi motornya jalannya masih pelan. Ternyata gagal itu ya. Akhirnya kita kombinasikan rollernya pakai 9 gram sama 11 gram yang bawaan Next tadi. Yang 9 gramnya 3, yang roller Next 11 gramnya 3. Ini udah enak banget. Hasilnya mantap. Tentunya dengan mesin bore up tadi sama gas buangnya udah diatur. Oke. Jadi motor ini udah sesuai karakter saya. Ini upgrade-nya butuh waktu sama riset. Nyoba di jalan itu lama ya, sekitar sebulan lebih biar dapat settingan yang pas kayak gini. Kalau mau praktis sih sebetulnya ada teman saya yang biasa riset performa Address, itu namanya Om Iksan. Channel YouTube-nya ada di sini nih, Om Iksan Jumaris. Itu lokasinya di Depok. Nah, berhubung saya tinggalnya di Balaraja, jauh banget dari Depok, Balaraja Tangerang ya. Akhirnya saya riset-riset sendiri dan karena kesibukan juga kan, jauh ke Depok, akhirnya ya butuh waktu sampai 45 hari dapat settingan yang pas. Jadi Suzuki Address ini bisa banget di-upgrade. Bahkan Om Iksan pernah upgrade sampai ninggalin PCX sama NMAX di Sentul. Itu emang bisa banget. Dan terbukti motor ini juga udah enak banget. Walaupun
belum tes ya, belum tes lawan 150 cc ya, tapi udah jauh dibanding ada standar. Gampang banget di upgrade. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.